Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Allah. Bagaimana kabarnya? Semoga kita masih dalam keadaan yang mampu merasakan penyertaan Tuhan. Walau kadang sedang menjalani hidup hari-hari yang tidak mudah, atau mungkin dalam perasaan yang tidak baik-baik saja, pikiran yang pusing begitu, sehingga tidak nyaman untuk menjalani aktivitas hari. Tetapi bersyukur kita punya iman yang terus mau diajak mendalami dan kemudian merenungkan firman Allah. Termasuk juga pada sapaan gembala hari ini bersama saya, Andreas Parmenas Kristi, yang sedang belajar pelayanan di GKI Tuban dalam rangka perjalanan proses praktik jemaat yang kedua. Mari sebelum kita bersama-sama mau mendengarkan dan merenungkan firman Allah, kita memohon tuntunan Allah, kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan terus menyediakan kami hati yang tidak henti-henti merindukan firman Allah. Berikanlah juga kami tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami punya kerinduan juga yang besar untuk mempersaksikan firman Tuhan sesuai apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam hati setiap kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami rindu untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Allah, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 demikian. Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu, dan sehati, sepikir. Demikianlah firman Tuhan, berbagilah bagi setiap kita yang terus punya kerinduan untuk mendengarkan dan memelihara firman Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan mengasihi Allah, saya Andreas. Saya sedang belajar pelayanan di GKI Tuban, dan minggu lalu waktu Pentakosta diadakanlah lelang. Pada saat lelang itu, saya punya dua kekhawatiran. Yang pertama, karena lelangnya itu diadakan ketika dalam rangkaian liburan yang cukup panjang. Dari hari Jumat, Idul Adha, sampai mungkin di hari Senin masih ada yang cuti. Jadi takutnya saat lelang tidak banyak yang datang. Ketakutan kedua adalah terjadinya ketika saat lelang itu karena konsepnya bersaing harga begitu ya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang tidak bisa ambil bagian karena sedang dalam keadaan ekonomi yang mungkin sedang tidak stabil juga. Dari ketakutan itu Bapak Ibu Saudara, ternyata dalam pelaksanaannya tidak sepenuhnya benar. Bahkan bisa dibilang sangat keterbalikannya dari yang saya pikirkan, yang saya takutkan, saya duga tersebut. Justru saya melihat begitu besar antusias umat. Banyak sekali orang yang kemudian anggota jemaat ini membawa dari kepunyaannya, bahkan dari kekurangannya sekalipun. Ada Bapak Ibu yang masak bahkan dari pagi, dari jam 3 pagi, masak segala hidangan dari yang berat sampai yang ringan gitu ya. Snack-snack, kue-kue semuanya dipersembahkan untuk gereja. Walaupun masaknya sambil ngantuk-ngantuk mungkin. Ada juga Bapak Ibu yang punya kebun di rumahnya, ada pisang, ada kelengkeng, ada mangga, semuanya dicuci bersih, dipersiapkan, dipersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Ada yang punya toko sembako, sebagian dari barang tokonya itu, beras, gula, dan lain sebagainya itu dipersembahkan juga untuk Tuhan dengan kerelaan. Dan dari situ saya bisa melihat bahwa dari kekhawatiran saya itu ternyata justru dijawab dengan sebaliknya, kenyataan yang sebaliknya. Ada persatuan di situ, ada keeratan di situ walaupun ada keterbatasan. Dan saat proses lelang terjadi, ada sebagian orang yang sangat bersaing antusias begitu ya. Dan mungkin tidak menang juga. Mungkin mempulang juga tidak membawa apa-apa. Tetapi yang menarik adalah masih ada senyum di wajahnya ketika acara lelang itu berlangsung. Saya melihat semuanya ketawa bareng-bareng, semuanya gembira sama-sama gitu ya. Sangat menyenangkan situasinya. Terlebih lagi ketika pulang. Saat pulang itu Bapak Ibu Saudara, kita semua makan bareng-bareng lagi. Jadi barang-barang makanan yang mungkin sudah diborong sama satu orang bahkan gitu ya, itu nggak dibawa pulang lagi, nggak dimakan sendiri, tetapi dibuka lagi bareng-bareng dan dimakan bersama-sama di situ. Jadi saya pribadi yang nggak ikut sama sekali bersaing,
pun setelah pulang bisa dengan keadaan perut yang kenyang. Nggak perlu cari makan lagi di rumah begitu. Nah, ini kemudian jadi gambaran yang serupa sesuai dengan nasihatnya Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu jadikanlah persekutuan itu yang tidak pecah, yang seia sekata, yang bersatu erat, sehati, sepikir, sama rasa dan sama rata. Kenapa Bapak Ibu Saudara persatuan di dalam persekutuan itu penting? Saya coba akan menjelaskannya dengan ilustrasi panci listrik. Saya Andreas, Bapak Ibu Saudara, sedang belajar pelayanan di tempat yang jauh dari rumah. Rumah saya di Boyolali, kampung halaman, ada ibu bapak saya di sana. Dan kemudian saya belajar pelayanan di GKI Tuban di Jawa Timur. Oleh sebab itu, ibu tercinta saya berpesan bahwa kalau makan jangan berlebihan. Kalau makan jangan neko-neko, jangan jajan terus, jaga kesehatan dan pola makan. Oleh sebab itulah saya beli panci listrik dan masak sendiri gitu ya. Tetapi kemudian ada pergumulan saat masak. Pergumulannya adalah panas dari panci listrik ini tidak merata Bapak Ibu Saudara. Hanya di bagian atas ini saja. Yang lainnya itu anyep, tidak merasakan panasnya, nggak panas sama sekali. Oleh sebab itu agak kesusahan ketika masak. Misalnya waktu goreng telur misalnya, goreng telur ceplok. Jadinya di bagian yang kena panas ini jadi gosong. Sementara telur yang lain, bagian yang lain yang nggak kena panas jadi mentah. Akhirnya waktu dimakan jadi nggak nikmat gitu. Ketika saya coba balik supaya matang semuanya, yang terjadi malah lengket. Yang gosong tadi lengket, ngeyel nggak mau diangkat, jadinya pengennya telur ceplok gitu ya, malah jadi telur orak-arik. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan jadi persekutuan yang kayak panci listrik tadi. Kita pahami bahwa berkat dari Tuhan yang begitu besar dan melimpah itu sebenarnya diperuntukkan untuk merata sama rasa. Semuanya merasakan secara adil sesuai dengan kebutuhannya. Tetapi dalam praktiknya jangan sampai kita jadi kelompok yang menyimpan berkat dari Allah yang begitu besar itu untuk kelompoknya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri. Sehingga yang lain gak dapat. Jadi kayak panci listrik tadi. Panasnya gak merata. Kelompok yang terus-terusan menyimpan berkatnya sendiri, mendapatkan panasnya sendiri, justru juga bukan jadi matang, bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, malah jadi gosong. Karena berkat yang banyak tadi tidak dikelola dengan benar, tidak dikelola sesuai dengan firman Allah. Hasilnya pun juga nggak sesuai dengan firman Tuhan, nggak sesuai dengan maunya Tuhan. Sementara kelompok yang lain yang nggak dapat berkat, yang nggak dapat panas tadi, merasakan hanya kepahitan. Tidak merasakan kedamaian dalam persekutuan bersama-sama di dalam Allah. Tidak merasakan pertunjukan cinta kasih Tuhan yang seharusnya sama rasa dan sama rata itu. Dan ketika Tuhan mau memprosesnya, Tuhan mau memasak, mau mengubahkan, kelompok yang ngeyel tadi, yang terus melekat sama berkat Tuhan dan gak mau membagikannya tadi, juga tidak bisa ikut diubahkan. Akhirnya amburadul, kayak telur orak-arik tadi. Tidak lagi sesuai dengan apa yang Tuhan mau ketika umat bersama-sama mempersembahkan persekutuannya. Tuhan bilang tidak merata, ada yang gosong, ada yang mentah. Gak sesuai yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen mari kita menyadari bahwa kita bagian dari persekutuan yang hanya kepunyaannya Allah. Biarlah Allah sendiri yang kemudian berkehendak, Allah sendiri yang mengelola persekutuan, kita bergerak sesuai dengan tuntunan Allah. Berkat yang dari Tuhan tadi yang begitu melimpah itu tidak disimpan untuk kelompok tertentu. Tetapi seperti contoh Tuhan, kita sebagai Kristen, pengikut Kristus, mencontoh teladan Tuhan. Mengikuti tutorial Yesus Kristus. Yang mana Yesus datang dengan berkat yang melimpah itu untuk dibagikan ke semua orang. Sesuai dengan kebutuhannya. Merata, adil, sama rasa. Dan itulah persekutuan yang Tuhan rindukan. Yang kita juga semua umat percaya seharusnya rindukan. Mari kita bersedia digerakkan dan dikelola langsung oleh Tuhan. Tunduk pada kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih Tuhan. Kami terus diingatkan tentang pentingnya persatuan di dalam persekutuan.
pentingnya seia sekata sama rasa, sama rata dalam komunitas umat percaya. Agar berkat yang dari Tuhan itu menjadi nyata dalam setiap kelompok, tidak hanya sebagian orang saja, tetapi semuanya merasakan. Jadikan kami pribadi yang taat sama Tuhan, hamba yang setia, yang mampu, mau, bersedia untuk digerakkan Tuhan. Memberitakan cinta kasih Tuhan untuk semua orang di dalam persekutuan. Kami serahkan kehidupan persekutuan kami Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan kami, sahabat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sapaan gembala hari ini. Sampai berjumpa pada sapaan gembala yang lain. Tuhan memampukan kita menjalani aktivitas setiap hari kita. Tuhan memberkati.